Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai review pertemuan pertama dan materi pertemuan kedua mata kuliah dasar pemrograman. Oke, kenapa kita harus belajar dasar pemrograman ya teman-teman? Karena tidak semua teman-teman mahasiswa itu lulusan dari SMK jurusan komputer, melainkan teman-teman itu lulusan dari berbagai jurusan ya. Jadi harus dikenalkan dengan bahasa pemrograman yang mudah untuk memahami konsep-konsep dalam bahasa pemrograman pada umumnya. Jadi tujuannya itu agar teman-teman paham konsep pada bahasa pemrograman gitu ya. Kemudian apa itu project dalam bahasa pemrograman? Project adalah file pusat yang mengelola dan mencatat seluruh file-file yang dibutuhkan untuk membentuk suatu aplikasi. Umumnya seperti itu. Misalkan pada pada mata kuliah kali ini teman-teman ada 20 latihan gitu ya. Bukan 20 tugas ya, tapi 20 latihan. Kalau misalkan setiap latihan dibuatkan project baru, saya rasa itu akan membingungkan teman-teman ketika teman-teman ingin mempelajari materi-materi yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Misalkan seperti itu. Kalau misalkan ada 20 latihan berarti ada 20 project gitu ya. Jadi untuk mempermudah pada mata kuliah kali ini teman-teman cukup membuat satu project saja untuk memanage latihan-latihan yang ada di mata kuliah dasar pemrograman. Kemudian apa itu string, apa itu integer? String dan integer itu adalah suatu tipe data teman-teman, yang akan saya jelaskan pada pertemuan kali ini. Nah, saya ingatkan teman-teman sudah bukan lagi seorang siswa ya, teman-teman sudah menjadi seorang mahasiswa. Teman-teman tidak pernah kuliah, misalkan teman-teman tidak pernah mengerjakan tugas, misalkan teman-teman tidak akan ditegur oleh siapapun, oleh dosen siapapun ya, termasuk saya. Jadi teman-teman itu sudah harus mulai bisa memanage diri sendiri gitu ya. Jangan seperti ketika teman-teman siswa gitu ya, mahasiswa, jadi seorang siswa, teman-teman itu istilahnya kalau misalkan masih seorang siswa itu masih disuapin sama gurunya untuk materi dan lain-lain gitu ya. Jadi teman-teman karena sekarang teman-teman sudah menjadi seorang mahasiswa, teman-teman harus mulai explore dan cari ilmu sendiri gitu ya. Jadi harus belajar mandiri teman-teman. Oke, kita lanjut ke pertemuan 2 yaitu sintaks dasar Python. Sintaks dasar Python. Python merupakan bahasa pemrograman yang memiliki sintaks yang sederhana dan mudah dimengerti. Di sini ada kata sederhana dan mudah dimengerti. Jadi buat teman-teman yang masih pesimis gitu ya, teman-teman saya yakin pasti bisa mengerti gitu ya. Kemudian statement atau pernyataan di Python. Semua perintah yang bisa dieksekusi oleh Python disebut statement. Misalkan kemarin kita belajar statement print gitu ya. Perintah untuk mencetak suatu string ke layar gitu ya. Kemudian ada statement multibaris. Teman-teman bisa baca keterangannya sendiri gitu ya. Kemudian ada baris dan indentasi. Python tidak menggunakan tanda kurung kurawal untuk menandai blok atau grup kode. Tidak seperti bahasa pemrograman yang lain. Jadi harus diawali dengan kurung buka kurawal dan diakhiri dengan kurung tutup kurawal untuk menandai blok atau grup kode. Blok kode di Python menggunakan tanda indentasi atau spasi gitu ya. Jumlah spasi untuk setiap baris yang ada dalam satu blok kode harus sama, teman-teman. Contoh yang benar adalah seperti berikut. Ini adalah untuk satu baris gitu ya. Jadi misalkan ada percabangan, jika nilai kurang dari 5 gitu ya, maka cetak nilai jelek dan tidak lulus gitu ya. Jika nilainya lebih dari berarti lebih dari 5 gitu ya, maka cetak nilai bagus dan lulus gitu ya. Bila indentasi dalam satu grup kode tidak sama, maka Python akan menampilkan syntax error. Teman-teman, ini adalah untuk contoh yang dua baris. Jadi yang betul itu seperti ini ya. Jadi harus sama. Kalau misalkan kita misalkan ada perbedaan seperti ini ya, maka akan muncul pesan error ya. Indentation error, unexpected indent gitu ya. Di sini juga sudah ditandai yang print tidak lulus ini
tanda bahwa kode kita itu errornya di sini gitu ya. Nanti tinggal teman-teman perbaiki dan di running kembali. Kemudian tanda kutip di Python. Python menggunakan tanda kutip tunggal, ganda maupun triple gitu ya. Jadi ada tunggal, ganda dan triple. Tunggal itu untuk mendeklarasikan suatu string. Misalkan di sini ada variabel ya, variabel kata. Di sini ada nilai variabelnya yaitu kata gitu ya. Kemudian kalimat, teman-teman juga bisa menggunakan apa? Kutip ganda. Jadi untuk mendeklarasikan suatu string itu bebas, mau kutip 1 atau kutip 2. Sedangkan untuk kutip 3 itu untuk paragraf gitu ya. Jadi untuk komentar nantinya. Untuk paragraf. Jadi misalkan kita membuat paragraf gitu ya yang beberapa baris. Jadi teman-teman bisa menggunakan tanda kutip 3 gitu ya, triple. Kemudian komentar di Python. Nah, untuk komentar di Python itu fungsinya untuk apa? Komentar digunakan untuk mempermudah memahami maksud dari kode yang sudah dituliskan. Misalkan seperti ini ya. Print hello world. Print itu perintah untuk mencetak hello world ke layar seperti ini, gitu ya. Jadi print akan mencetak apapun yang teman-teman isikan di sini, gitu ya. Bisa teman-teman kasih komentar, misalkan di sini itu kita kasih komentar, print adalah perintah untuk mencetak suatu string ke layar, misalkan seperti itu ya. Boleh silahkan untuk mempermudah teman-teman. Kita lanjut. Python juga memiliki fitur komentar multibaris dengan perintah triple tanda kutip gitu ya. Kutipnya 1. Kalau tadi itu kutipnya 2 gitu ya untuk variabel. Untuk komentar seperti ini misalkan. Ini merupakan komentar untuk komentar paragraf. Misalkan teman-teman memberikan keterangan suatu grup kode teman-teman menggunakan paragraf karena misalkan panjang gitu ya. Jadi teman-teman silahkan pakai opsi menggunakan triple tanda kutip gitu ya. Nah, kemudian kita bahas variabel dan tipe data. Variabel ini adalah contoh untuk variabel ya. Untuk keterangan silahkan teman-teman baca sendiri. Di sini misalkan ada ada variabel nilai sama dengan 90. Nilai adalah nama variabelnya dan 90 adalah nilai variabelnya gitu ya. Nilai variabel nilai gitu ya. Ini ya maksudnya ya. Kemudian ada tipe data gitu ya. Tipe data di Python itu ada macam-macam teman-teman ya. Silahkan teman-teman dibaca sendiri. Ada string ya untuk karakter, kemudian ada integer untuk bilangan bulat dan ada float untuk bilangan desimal, itu contohnya, dan ada beberapa tipe data yang lain pada tabel ini. Silahkan teman-teman dibaca saja. Kemudian input dan output ya. Python juga mempunyai fitur input dan output ya. Untuk input itu perintahnya input ya, seperti ini. Nanti akan kita contohkan. Untuk output atau untuk mencetak itu perintahnya print, seperti yang sudah teman-teman ketahui sebelumnya. Oke, kemudian ini boleh teman-teman baca sendiri ya keterangannya ya. Jadi input itu saya jelaskan ada 2 sebetulnya di Python, itu ada input dan ada raw input. Nah, kebetulan karena kita menggunakan Python 3, fungsi raw input itu sudah tidak bisa digunakan lagi ya teman-teman ya. Jadi raw input itu bisa digunakan pada versi Python versi 2 dan seterusnya ya ke bawahnya ya. Kemudian di sini ada contoh jika variabel dengan tipe data string, maka perintahnya seperti ini gitu ya. Misalkan kita mempunyai variabel name, tipe datanya kita input misalkan ya. Untuk masukkan datanya tuh kita perintahnya input. Jadi kita tentukan secara bebas. Kalau misalkan kita gunakan dengan output, misalkan dengan perintah print, maka di sini kita harus tuliskan name-nya gitu ya. Misalkan 12, 17, 18, 19 misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita menggunakan input, itu kita bebas menginput name-nya gitu ya teman-teman ya. Kemudian jika variabel dengan tipe data integer, maka kita harus tambahkan perintah integer. Misalkan di sini nih, name sama dengan input name sama dengan integer gitu ya, seperti ini. Terus buka kurung input, kemudian buka kurung lagi, masukkan name Anda gitu ya. Kemudian jangan lupa tutup kurung, misalkan seperti itu.
Nah, kemudian output pada Python itu menggunakan perintah print ya yang sudah kita bahas sebelumnya. Di sini ada contoh ya, ada contoh kasus, kita coba saja pada editor kita. Kita langsung praktekkan saja. Kita buka. Nah, teman-teman ya, untuk membuat suatu file baru, teman-teman tinggal klik kanan pada project teman-teman, kemudian pilih file new, kemudian kita pilih Python file gitu ya. Kita kasih nama bebas. Misalkan kita kasih nama contoh. Kemudian kita ikuti ini ya yang di modul ya. Misalkan kita ada variable name, perintahnya dengan input gitu ya. Kemudian kita masukkan cetakannya, misalkan masukkan NIM Anda gitu kan ya. NIM Anda titik 2 spasi, kemudian enter. Kemudian di sini kita kasih jangan angka deh, nilai saja, nilai misalkan ya. Untuk variabel itu teman-teman bebas, silahkan tentukan sendiri. Misalkan tipe datanya integer ya, karena nilai itu harus angka ya, angka itu adalah integer. Tipe datanya, kemudian kita printkan input ya, input seperti ini, input, kemudian masukkan nilai Anda gitu ya. Nah, kemudian kita cetak suatu baris gitu ya, seperti ini. Bebas teman-teman mau menggunakan sama dengan atau mau menggunakan bintang, itu bebas, silahkan. Seperti ini, print kemudian kita panggil teman-teman ya, NIM yang sudah teman-teman inputkan tadi kita panggil. NIM yang Anda masukkan adalah misalkan seperti itu. Kita panggil teman-teman ya dengan menambah dengan memanggil variabel NIM. Perintahnya seperti apa? Kita gunakan tanda plus ya untuk menambahkan setelah cetakan ini akan ditambahkan dengan apa misalkan ya. Misalkan kita tambahkan dengan variabel NIM yang sudah kita inputkan sebelumnya gitu kan ya. Karena di sini tidak ada perintah integer, maka inputan yang teman-teman masukkan di sini itu adalah semuanya string, baik itu karakter ataupun angka. Jadi dianggapnya string karena tidak menggunakan perintah int atau integer gitu ya. Kita tambah, kita inikan dulu string, kemudian kita panggil variabelnya. Karena kita sudah membuat dua variabel NIM dan nilai, maka akan muncul tuh ya di sini. Kita pilih saja yang NIM ya, NIM, kemudian enter. Nah di sini itu untuk mencetak langsung gitu ya, tanpa mencetak suatu kalimat seperti ini dulu gitu ya. Jadi langsung dicetak apa yang sudah teman-teman inputkan sebelumnya, langsung saja dipanggil NIM misalkan kayak gitu ya. Kemudian berikutnya, nah biasakan teman-teman ketika teman-teman belajar bahasa pemrograman apapun, kalau misalkan perintahnya itu sama gitu ya, kita copy saja seperti ini, copy ya, paste gitu ya. Kita ganti nilai gitu ya. Nilai yang Anda masukkan adalah, nah karena di sini tipe datanya integer, maka kita wajib menambahkan tanda koma gitu ya untuk mendeklarasikan bahwa bahwa variabel yang akan kita panggil itu adalah variabel integer. Seperti ini ya, tambah, kita rubah nilai gitu ya. Kemudian di sini print nilai. Kemudian kita misalkan tambahkan ini penutup ya, seperti ini. Kemudian nah ketika sudah selesai, teman-teman untuk merunning program yang sudah teman-teman ketikkan itu, klik kanan ya pada filenya, kemudian pilih run contoh. Nah seperti ini nanti akan muncul. Karena kita input
karena di sini kita menggunakan fungsi input ya, jadi kita bebas memasukkan NIM kita, misalkan seperti ini, ataupun bebas pokoknya ya. 12 misalkan saya contohkan, 17 ini ya, misalkan ya NIM-nya. Kemudian masukkan nilai Anda, misalkan nilainya kita tuh 90 misalkan ya. Kita enter. Nah, maka akan langsung muncul tuh NIM yang Anda masukkan adalah ini ya, sesuai yang kita inputkan sebelumnya, dan nilai yang kita masukkan adalah 90, maka akan langsung muncul 90. Jadi cetakan yang di sini itu tergantung apa yang teman-teman inputkan sebelumnya gitu ya. Nah, kalau yang ini ya, itu langsung gitu kan, print nilai gitu kan. Jadi tidak tanpa pengantar seperti ini ya. NIM Anda adalah gitu kan, langsung dicetak apa yang teman-teman inputkan gitu ya. Begitupun ini. Nah, kemudian ini ada latihan, silahkan teman-teman dikerjakan ya. Untuk pertemuan kali ini itu kita membahas sintaks dasar, input, output, dan tipe data gitu ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya rasa itu masih cukup mudah dan saya yakin teman-teman bisa pahami. Dan mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.